Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi malam ini saya akan mengajak sahabat mesin untuk merakit jalur lampu double starter, lampu sein, dan klakson ya, milik Jupiter ME. Kalau di video pertama kita meringkas ini ya jalur pengapiannya ya, CDI nya sudah ya, udah pada nonton tentunya. Sekarang kita lanjut ke lampu-lampunya kayak gitu ya. Ini juga nunggu si pemilik sebentar karena tak suruh beli lampu ini ya, sein yang model LED aja yang bisa ditempelkan di bodinya kan, karena mau di body plat ya. Ini motor terabas alas sahabat mesin. Jadi setelah opening nanti saya ajak sahabat mesin buat ngerakit bareng ya. Jadi kalau ada yang kepingin bikin motor terabas alas, kabelnya dipingin dibikin ringkas juga, monggo. Nanti jalur-jalurnya bisa ngikuti video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah berikan like, yang subscribe juga terima kasih. Yang belum kebangetan, nah ini subscribe dulu ini. Tahun ini kita harus dapat 100.000 subscriber ya sahabat mesin ya. Ditunggu dulu. Salam mesin. Oke, sahabat mesin, kita lanjut ya. Jadi pertama kita akan merakit jalur double starter. Jadi double starter itu komponennya ada beberapa ya sahabat mesin ya. Di antaranya adalah switch starter, ada yang model bundar kayak gini, ada yang modelnya kotak juga kayak gitu. Cuman kita ini pakai punya grand aja biar gampang ya. Ini kan Jupiter MX Mas, kenapa kok pakai punya Grand Supra? Ya sama aja fungsinya ya. Fungsinya itu switch starter ini biar kita nambah ringan aja double starter. Soalnya kalau aki langsung ke dinamo ya, langsung ya, terus tombol dari aki yang besar itu ya, dari positif aki, kabelnya kan segini besarnya sahabat mesin ya, tuh segini besar ya, dimasukkan ke tombol. Yang satunya tombolnya juga masuk ke ini dinamo. Kira-kira apa nggak kebakar tombol starternya? Kan tetap kebakar ya, kayak gitu karena panas ya. Jadi switch starter ini berfungsi yaitu tadi buat sekat sahabat mesin ya, meringankan. Jadi ketika tombol dipencet itu biar lebih awet, lebih ringan. Nah di dalamnya ini ada kumparan-kumparan atau gulungan-gulungan ya sahabat mesin ya. Nah jadi di dalam switch starter itu kayak gini nih sahabat mesin ya. Cuman ini dari yang model kotak, ini kan yang model bundar ya. Dalamnya kayak gini kumparan ya tuh. Kalau yang bundar ini dalamnya kayak lempengan nih. Jadi ini kalau kita kadang udah kalet atau udah nempel kan bisa kita kendorin sedikit ya, biasanya dikeprui, ditutui, apa ya, dipukul sedikit-sedikit ya biar bisa dipakai lagi. Kalau yang model kotak ini kalau udah rusak ya rusak kayak gitu ya sahabat mesin. Cuman kita pakai green aja biar awet. Nah, kemarin juga ada yang tanya ya, Mas, kalau umpamanya ini kan kabelnya satu hijau ya, terus yang satunya kuning. Saya masangnya kebalik gimana? Aslinya sama aja sahabat mesin ya, mau yang kuning ini masuk ke output kontak atau yang hijau ini masuk ke output kontak, itu nggak masalah sahabat mesin ya. Contohnya gini nih, sebentar, aku tadi ngambil dari aki. Nah ini nih, ini kontak udah on ya, ini dari output kontak ya sahabat mesin ya. Nih ini dari output kontak on ya, jadi arus masuk ke kontak ini, outputnya warna coklat ya. Nah ini saya pasang di sini, ini normal, yang ini biasanya buat ground atau masa atau ke tombol ya. Saya balik aja, ini untuk pembuktian ya. Nanti caranya gini, udah kayak gini, tinggal sampai cari kabel masa, saya masanya ini. Nah nanti kalau ini ada suara cetek ya, berarti normal ya, switch starter ya bisa dipakai ya kayak gitu ya. Nih kayak gini. Kedengeran nggak? Cetik-cetik ya. Ini pakai yang masa dari output kontak itu masih bisa cetik-cetik ya. Sekarang saya balik. Sama aja Mas Arif, sama aja sahabat mesin. Jadi nggak masalah ya. Karena ini memang fungsinya itu biar kita lebih ringan aja kalau double starter. Ini maaf ya sahabat mesin, agak rame itu. Dari tadi aku nunggu momen syuting biar nggak rame, banyak yang lewat. Kalau pas lagi nggak syuting itu nggak ada orang lewat kan, gimana ya, mau marah gimana, orang jalan umum. Tapi kalau nggak marah kok pada kebangetan kayak gitu ya. Ya kayak gitu, padahal ini malam banget loh saya kesini loh sahabat mesin, malam asli loh. Ini tak balik ya, ini juga bisa tuh. Nah
Jadi kesimpulannya ya sahabat mesin ya, jangan pada tanya lagi sahabat mesin ya. Kesimpulannya ini kabel switch starter ya, ini yang penghubung tombol ya, yang dari output kontak masuk ya. Yang satunya ini ya outputnya, yang kecil satunya lagi, mau yang mana-mana boleh, itu ke tombol. Nanti dari tombol yang satunya masuk ke masa. Fungsinya apa? Untuk menggerakkan plat yang ada di dalam switch starter kayak gitu ya. Jadi plat yang ada di dalam ini nantinya ngangkat ya, nempel ya, melekat agar arus dari aki menuju ke dinamo starter ini terhubung kayak gitu ya. Paham ya sahabat mesin ya? Nah, jadi prakteknya kayak gini. Sebentar ya. Oke sahabat mesin, kita lanjut ya. Jadi kalau masang ya, yang satu ini ya, ini dari positif aki nih ya, dari positif aki. Nah, terus yang satunya dari positif dinamo. Nah, terus dua kabel tersisa yang kecil ini dari output kunci kontak. Mau yang mana aja Mas Aris, bebas kayak gitu ya. Terus yang satunya ya, yang satunya ini ke tombol starter, tombol ya, tombol starter. Jadi anggap aja ini sudah nempel ke tombol starter ya. Sekarang tombol starternya dipencet. Jadi langsung kayak gini. Tuh, kayak gitu ya. Tuh. Tuh. Double starter fungsinya hanya gitu saja ya sahabat mesin ya. Jadi selama ini arusnya aki bagus, dinamo starternya bagus ya, switch starternya juga bagus ya, mudah sekali buatnya kayak gitu ya. Jangan sampai sahabat mesin bikin kabel switch starter atau tombol starter itu langsung dari aki ke dinamo. Nah, efeknya tadi yang seperti yang saya katakan, tombolnya kalau nggak kuat nanti kebakar kayak gitu ya, karena arus dari aki ke dinamo tadi ya, ada hentakan arus yang sangat besar. Makanya dikasih switch starter itu untuk memperingan kayak gitu ya. Paham ya sahabat mesin ya? Jalurnya kayak gitu. Jadi mau masang ini kabelnya kebolak-balik di output kontak nggak masalah ya. Ini tombolnya tinggal dipasang, yang satunya ke masa kayak gitu ya. Ini hanya untuk tombol penyekat menghubungkan ke masa kayak gitu ya sahabat mesin ya. Ini tak sambung dulu, kita lanjut setelah ini ke rating ya, atau ke lampu sen. Ditunggu dulu. Oke sahabat mesin, kita lanjut ya. Jadi kita sekarang ke lampu rating atau lampu sen. Lampu sen sendiri itu lebih mudah sahabat mesin daripada kita ngerakit yang lain, karena kita hanya butuh flasher. Jadi selama flashernya waras wae wes pokoknya nyala ya. Untuk dia mas sendiri ya, flashernya sama kayak yang lain, cuman paling bedanya di jalurnya aja ya. Kalau di Yamaha ada kabel warna coklat polos, itu menandakan dari jalur output kunci kontak kayak gitu ya. Nanti outputnya di warna coklat strip putih, ini nanti masuk ke holdernya kanan kiri ya. Biasanya masuk ke kabel warna coklat strip putih juga di atas kayak gitu ya. Kalau di Honda kan hitam sama abu-abu kayak gitu ya. Ya, atau Suzuki warna apa ya, hanya itu saja. Nah, terus cara ngetesnya gimana? Yang pasti kita harus siapkan lampu ratingnya dulu. Anggap aja ini lampu rating depan belakang ya. Ini saya jadikan satu. Yang model aslinya kan jenis AC. Di sini juga ada yang model LED kayak gini ya. Cuman kita coba pakai AC dulu untuk ngetes gimana flashernya waras enggak. Soalnya kadang lampu ini ya, sen itu ketika kita pakai AC itu mau menyala kedip-kedip ya, kadang pakai lampu LED itu belum tentu sahabat mesin ya. Berarti kesalahannya di mana Mas Haris? Di lampu LED-nya. Kadang karena apa? Nggak cocok flashernya. Ada flasher khusus yang buat LED kayak gitu ya. Cuman kita coba aja di tempat yang aslinya aja, di lampu yang aslinya aja kayak gitu ya. Biar kelihatan saya buat kayak gini. Jadi ini yang polos kita pasang dulu di output kunci kontak kayak gini ya. Ini sekalian ngetes flashernya, moga-moga masih beres. Nah, ini anggap aja sudah masuk ke tombolnya ya, ke tombol rating ya. Sekarang mau saya rating kiri, namanya kayak gitu ya. Ini rating kiri ya, kunci udah on. Nah, sekarang kita cari masa. Kalau ini kedip-kedip berarti flashernya masih beres ya. Ini groundnya di sini aja. Kayak gini ya. Nah, kelihatan. Nah, kayak gini tuh. Kelihatan nggak di kamera? Bentar. Nah, sini ya. Coba lagi ya. Anggap aja ini rating kiri sekarang. Nah, kayak gitu ya. Mudah sahabat mesin. Ini tinggal ngasih kabel ke tombol,
tombol kiri ya, rating kiri nanti nyala, rating kanan nyala. Selama flashernya beres. Kalau satu gimana Mas ada lampunya? Kadang yang depan nggak nyala, belakang mati. Ya bisa jadi dope ya, lampunya bisa juga putus atau groundnya juga nggak terkoneksi dengan bagus kayak gitu ya. Banyak penyebabnya ya. Kalau nggak nyala sama sekali ya ini. Kayak gitu ya sobat mesin ya. Tinggal nyobanya gampang. Sekarang saya mau coba yang pakai lampu LED ini. Apakah sama ya flashernya ya? Kita lihat dulu. Plus, ini minus. Oh ini plus, ini negatif. Kita coba apakah bisa kedip-kedip atau hanya nyala saja. Soalnya kalau beda flasher itu biasanya nggak mau kedip-kedip sahabat mesin ya, biasanya ya, tapi entah ya. Kita coba di sini aja masanya. Tuh ya, nggak mau. Apa kurang satu Mas Haris? Oh iya, atau tambahi ya kayak gitu ya. Kita tambahi. Paralel dulu aja kayak gini ya. Kalau mau kedip-kedip ya sekondang berarti. Oh sama aja nggak mau sobat mesin. Oh ya nggak mau. Terus kalau mau tak serikan, saya buat seri. Nah, kalau masih nggak mau berarti jawabannya apa? Flasher yang digunakan tidak sesuai ya. Tuh cuman nyala terang tapi nggak kedip-kedip ya. Tapi kalau bohlam AC nah, mau kedip-kedip. Iya. Loh ya, mau. Berarti gimana Mas Haris kalau kepingin pakai lampu LED atau lampu jenis LED ya? Tapi biar bisa kedip-kedip ya mau nggak mau flashernya juga menyesuaikan. Pakai yang merek apa itu kemarin juga yang kedipnya cepet juga ada. Kalau untuk itu sampean coba ini ya, cari atau tanya di toko ini Onderdil ya. Atau ada yang tahu monggo tulis di kolom komentar kayak gitu ya sahabat mesin ya. Jadi ini jangan langsung di lampu, ini kan buat contoh, tapi ini outputnya ke tombol dulu ya, ke tombol, ke holder, habis itu baru dibagi yang kanan sama kiri, kayak gitu ya. Jadi jalurnya dari output kunci kontak masuk ke relay, output relay masuk ke holder, kayak gitu sobat mesin ya, paham ya? Oke, setelah ini kita ngerakit lampu depan ya. Oke sobat mesin, kita lanjut ke lampu ya. Jadi kalau lampu sendiri itu tergantung selera sebenarnya sobat mesin ya. Ada yang lewat jalur mesin, ada yang kepinginnya dikasih LED kayak gini ya. Kalau dari mesin saya ngambilnya dari mana Mas Haris? Mamanya kayak gitu ya. Ada yang kepingin atau sobat mesin kepingin ngambil jalur lampu dari putaran mesin ya. Sampai tinggal cari kabel warna kuning di soket kiprok ya sobat mesin ya. Soket kiprok ini ya kan ada 4 kabel ya, ada yang merah, ada putih, ada kuning, ada itu hitam ya. Yang merah ke aki sama ke kunci kontak ya sekaligus pengisian. Yang kuning sama putih itu dari spool, yang hitamnya ground. Nah yang kuning itu dicabang terus masuk ke holder lampu ya. Jadi ketika lampu kita nyalakan ya kayak gitu harus sudah masuk, tapi motor harus dinyalakan kondisinya kalau memang ikut putaran RPM. Kalau DC berarti sahabat mesin ngambilnya dari jalur output kunci kontak. Jadi ketika kontak on ya, kunci kontak on lah, outputnya kunci kontak on, outputnya kita sambungkan saja ke holder kayak gitu ya kalau pakai lampu LED. Nah kalau kepingin terang dan awet gimana Mas Haris? Berarti sahabat mesin harus nambah yang namanya relay ya, relay lampu. Jadi biar terang dan stabil. Cuman ada beberapa lampu LED yang sudah dilengkapi relay ya. Jadi nggak usah pakai relay lagi kayak contoh lampu ini. Jadi langsung disambungkan ke output kunci kontak. Contoh kayak gini. Jadi biar nggak usah mesinnya nyala, lampunya bisa ini ya, bisa menyala ya. Sebentar ini nanti kita on kan kunci kontak. Ini dari holder ya, dari holder lampu. Terus kunci kontak kita on kan. Oke. Harus masuk jadi gini. Nah kunci kontak on harus masuk ke holder, jadi tinggal dinyalakan. Nah kayak gitu tuh, tinggal cari jauh dekatnya di mana kabelnya. Kalau di Yamaha Honda biasanya bedanya di warna kabelnya saja. Kalau di Yamaha putih sama kuning, mungkin Honda juga sama ya. Kalau Honda mungkin biru sama putih untuk jarak jauh dekatnya kayak gitu ya sahabat mesin ya.
Kalau kepingin DC ya kayak gitu, yang penting selama akinya beres saja. Kalau akinya agak-agak beres ya kasih relay lampu ya kayak gitu ya, lampu kota juga nyala kayak gitu. Paling gitu aja, paling simpel. Jadi kalau kepingin lewat mesin, putaran mesin, ambil kabel warna kuning dari kiprok. Kalau kepingin pakai aki atau pakai jalur DC ya, lampunya satu harus LED, kedua ada relaynya kalau bisa biar awet akinya ya, atau beli lampu LED yang sudah ada relaynya kayak gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan, Mas, kadang lampu itu cepet banget putus ya, bisa jadi kalau ngambilnya dari mesin kiproknya sudah nggak benar atau udah rusak, bisa ya. Jadi arusnya over, nggak bisa nahan laju arus, itu juga bisa ya. Atau lampu juga bisa, lampunya itu terlalu kecil ukurannya kan. Kalau ukuran lampu standar AC kan ada yang 1225, 1235 sampai 1245. Coba dicek dulu kayak gitu ya, takutnya pakai yang 1225 ya dinaikkan ke 1235, 1245 kayak gitu ya. Kalau masih putus ya berarti kiproknya. Kalau pakai DC selama akinya beres, syukur ada relaynya, wes ngambil jalur output kontak udah beres, masuk ke holder ya. Terus nanti disambung lampunya, kabel. Ada kalau Yamaha kuning sama putih untuk jarak jauh dekat. Kalau Honda di putih sama biru. Kayak gitu ya sahabat mesin ya. Cuman kalau ada yang mau tanyakan ya monggo tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut terakhir di klakson. Ditunggu dulu ya. Oke sahabat mesin, ini tinggal klakson. Jadi untuk klakson sendiri itu sebenarnya lebih mudah ya, karena dia cuman ngambil dari output kunci kontak, terus yang sudah standby ya arusnya, jadi satu masuk ke klakson. Nah dari klakson yang satunya, kaki pin satunya itu masuk ke tombol. Nah tombol itu tadi juga sama fungsinya kayak tadi ini ya, fungsinya seperti kayak relay double starter. Tombol itu fungsinya hanya untuk menyambungkan atau memutuskan ya, memutus dan menyambungkan ini positif negatifnya ya, negatifnya jadi dari ground kayak gitu ya. Ini masuk di kabel warna pink, ini kalau di Yamaha ini warnanya pink atau selera nih sahabat mesin ya. Yang satu ke ground. Jadi kalau klakson sendiri itu harusnya sudah standby ya sahabat mesin ya. Sudah standby di klaksonnya ketika kontak on ya. Satu kabel itu yang ada di klakson itu harusnya sudah nempel di ininya kaki pin klakson. Ini tak contohin makin aja lampu aja, soalnya klaksonnya belum dibelikan ini sama yang punya motor. Nah gitu ya, gini. Nah kabel satunya ya masuk ke kaki pin klakson itu fungsinya hanya untuk memberikan massa atau memberikan ini ya, menyambungkan massa saja atau ground ya kayak gitu ya. Jadi ketika tombol klakson dipencet itu arus masuk ke tombol langsung ke ground atau sebaliknya ya, fungsinya itu saja. Jadi ketika kontak on ya, nah arus sudah standby di kaki pin klakson ya yang satu ya. Nah yang satunya ini terhubung ke tombol nunggu dikasih massa. Nah makanya dikasih sekat tombol. Nah jadi kalau ketika tombol klakson ini dipencet, nah massa baru terhubung. Nah kayak gitu ya. Ini kalau klakson udah bunyi tin tin kayak gitu ya. Paham sobat mesin ya, simple sekali ya. Untuk skemanya juga ada, saya juga udah buat. Jadi cuman ngambil arus dari output kunci kontak ya. Terus yang satunya, yang dari kaki pin klakson satunya itu menuju ke tombol ininya klakson. Jadi ya satunya yang output tombol klakson itu nempel di ground atau di massa. Jadi ketika tombol dipencet otomatis arus yang dari klakson itu tadi terhubung sama massa, menyebabkan membran klakson ini berbunyi kayak gitu ya. Tapi saya juga pernah Mas Haris bikin klakson pakai relay, kayak relay lampu kayak gitu, suaranya kenceng. Gimana Mas Haris? Bagus lagi sahabat mesin ya. Jadi bisa stabil arusnya ya. Jadi nggak terlalu nyedot ini ya, banyak arus dari aki ya, dari baterai ya kayak gitu ya. Malah bagus ya gitu. Jadi klakson yang aslinya itu kan pakai yang jenis AC ya, karena klakson rata-rata seperti itu. Bagus lagi kalau dikasih relay kayak gitu ya, biar lebih irit aki. Soalnya kalau klakson yang aslinya itu langsung dari aki aja gitu ya, yang standby sudah aki saja. Jadi penggunaan relay juga bagus ya buat klakson. Tapi kalau nggak pakai nggak apa-apa Mas Haris, nggak apa-apa selama pengisian akinya bagus, nggak masalah kayak gitu ya. Jadi kayak gitu aja ya sahabat mesin ya, simple sekali ya.
Jadi video ini semoga bisa bermanfaat juga buat sahabat mesin ya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, zaman juga belajar bareng, kita ini amatiran ya, belajar bareng dari mulai tadi double starter, terus lampu sen, lampu utama sama klakson. Intinya gini, kalau sahabat mesin tahu jalure insya Allah bisa kayak gitu ya. Paham ya sahabat mesin ya, semuanya itu bisa kita pelajari atau kita bisa berpikir secara logika. Kalau kita bisa ngurut dengan tenang satu persatu ya, oh berarti ini harusnya dari sini menuju ke sini kayak gitu ya. Terus nanti endingnya ke ground masa, oh hasilnya kayak gini. Oh itu tadi dari output kunci kontak, terus masuk ke relay dulu ya, atau ke switch starter. Jangan langsung dari aki ke dinamo, soalnya nanti tombolnya bisa kebakar. Nah, kayak gitu contohnya. Kalau kita mau berpikir secara logika dan kritis, semuanya bisa, pasti itu. Kayak gitu ya sahabat mesin ya. Paling gitu aja dulu. Terima kasih yang sudah nyimak sampai terakhir ini ya, sampai video ini panjang sekali. Semoga bermanfaat, diambil sisi positifnya. Kalau ada yang mau tanyakan seperti bisa tulis di kolom komentar. Kalau nunggu saya kelamaan, sahabat mesin yang lain tahu jawabannya, tolong dibantu sahabat mesin yang lain yang sedang belajar ya kayak gitu. Ayo kita bangun channel ini bersama, kita belajar bareng di sini. Kayak gitu ya. Ditunggu lagi video selanjutnya. Salam mesin.